Pernah nggak sih lo dengerin sebuah lagu, terus tiba-tiba rasanya kayak dibawa pulang ke kepala versi kecil lo? Ke dunia yang absurd, imajinatif, tapi entah kenapa kerasa akrab banget. Ya kayak lo lagi masuk ke satu universe yang isinya bisa jadi nggak logis, tapi justru di situ letak emosinya. Dan malam ini kita lagi bareng satu band yang kayaknya jago banget bikin dunia semacam itu hidup lewat lagu-lagu mereka. Yes, hari ini kita kedatangan BATDD. Halo Halo. guys, welcome back to my channel. Blah blah blah. Halo guys. Nih, episode ini juga spesial by the way karena direkam cuma beberapa hari nih setelah single terbaru BATDD Tanggeria resmi rilis. Jadi ini bisa dibilang jadi ruang buat ngebedah lagu itu lebih dalam setelah keluar ke publik juga. Iya. Udah Oke. bareng kita lengkap kayaknya, ada Kadea, Mas Dika, Mas Boy, Mas Tamaro, dan nanti mungkin Mas Andrew bakal nyusul ya. Iya. Halo halo teman-teman semua. Oh, Halo, selamat malam. Malam, apa kabar nih Ini malam malam. ini? Apa kabar? Apa Di kabar? luar, di luar masih terang tapi apa ya? Oh, di sana masih terang. Oh, di sini udah Kebetulan kalau malam. di sini sudah setengah Oke. delapan. Oke. Makasih banyak nih teman-teman BATDD udah mampir ke Graph Center Stage di After Hours Studio. Mungkin kita bakal ngobrolin banyak hal ya malam ini aja ya. Iya, betul sekali. Kita akan ngobrol banyak hal perihal BATDD. Mungkin dari asal-usul BATDD, semesta tamasya dibuka, proses rekaman sampai single terbarunya nih Tanggeria, dan identitas teatrikal BATDD di panggung. Jadi kita akan mulai dari awal banget. Siap. Gue langsung pengen mulai aja deh dari identitasnya BATDD nih sebagai sebuah band. Karena kalau orang lihat dari luar, rasanya BATDD tuh udah punya dunia yang cukup jelas. Mungkin bukan cuma secara musik, tapi juga secara rasa, visual, dan cara bercerita. Banyak yang nyebut musik kalian tuh barok pop, atau ada juga yang bilang psychedelic. Tapi dari dalam BATDD sendiri, kalian sebenarnya memandang BATDD itu seperti apa sih? Kalau boleh tahu. Kami Silakan mungkin memandang dimulai diri dari kami BATDD. seperti anjing, anggur, apa lagi? Anjing, anggur, Gajah. gajah, dan kuda, dan bapak logat berkumis. Tapi secara jawab dong. keseluruhan kami merasa kulikuler. Tadi pertanyaannya apa ya? Kami memandang kan? Memandang ya, ekstrakurikuler. Kalau lu memandang diri lu sebagai apa, Jos? Aduh, gua nggak bisa jawab, gua kemabukan, sorry. Asik. Oke, berarti BATDD memandang enggak sih, nyebut genre BATDD sendiri itu genre ekstrakurikuler ya. Kita ke ekstrakurikuler, Oh, bisa iya. karawitan, bisa apa? Nah. Britpop, bisa MotoGP, bisa oil castrol, semua bisa. Semua bisa. Nah, Lebih pop ya. Karena yang lagi ngepop banget di Tanggerang sekarang ya BATDD. bener juga, cuman kita doang soalnya ngeband ya. Cuman kita doang Tanggerang ngeband. Bener juga lu nih. But anyway, kalau misalkan orang lain atau misalkan audiens nih ngasih label tertentu ke musiknya BATDD, sebenarnya kalian ngerasa itu ngebantu ngebatasin atau sebenarnya nggak terlalu penting sih soal tersebut? Nggak masalah sih mau di label seperti apapun gitu, nggak ada masalah buat kita sama sekali. Nggak tahu kalau buat Tamaro dan yang lainnya. Kalau buat saya pribadi nggak aman. Mungkin dari Mas Tamaro? Mas Tamaro. sama juga sih nggak masalah. Jadi mau dibilang pop, jazz, karena kita juga basicnya bikinin lagu itu main-main, oh enak nih ya udah jadi gitu. Nggak kepikiran juga kalau misalkan barok pop pun sebenarnya penamaannya tuh awalnya dikasih tahu ini pop banget. Oh oke ya udah gitu. Gue mau nanya dong ke Mas Boy. Oh iya, udah sadar nih. Ayo kontrol. Kalau ngomongin formasi BATDD yang sekarang nih, kalian ngerasa titik temu satu sama lain tuh apa? Selera musik, cara berpikir, atau justru chemistry yang kebentuk aja seiring berjalannya kalian kenal gitu? Kalau beta sih lebih menyorot kepada sosok mereka masing-masing gitu ya. Asik. Karena tadi Tamaro tuh saya melihat Tamaro tuh kayak wah dia nih basis yang paling keren gitu. Jadi kayak gua harus match nih sama Tamaro nih kayak gitu. Terus si Ardika si siapa? Si Anggur nih wah nih Ardika si Anggur nih sikapnya nih wah, oke banget nih gua harus match kayak gitu. Jadi dari sikap sama skill ya kayak gitu Pak Eja. Berarti dari personal mereka masing-masing dan skill bermusik mereka ya.
Iya, kayaknya dari waktu pertemanan juga kita berteman udah dari tahun 70-an. Tahun berapa paling? Dari 2017 ya. 2017 tuh kita udah ketemu. Nah, bondingnya tuh dari situ. Kalau saya, tidak tahu yang lainnya. Oke, terus lanjut dari bahas soal formasi tadi. Nah, Mas Boy, gimana sih ceritanya bisa ketemu Kak Dea, Mas Dika, Mas Tamaro, dan Mas Andrew tuh gimana cara ketemunya? Kapan gitu loh? Dan apa yang bikin Mas Boy ngerasa kayak ya udah deh gue komit join dengan BATDD? Waktu itu gimana? Aduh, ini curhat ini panjang ini cerita. Jadi dulu tuh ini begini ya. Jadi dulu si Dika Tamaro itu tuh mereka senior gitu. Oh, pokoknya kita jalan ketemu tiap hari ketemu jadi berteman terus habis itu ketemu ya si dia anak tongkrongan tuh, anak tongkrongan. Habis itu gabung lah si si dia berteman erat dengan Dika terus habis itu ngobrol kita baru ketemu Pak Andrew. Nah, dari situ tuh jadilah ini, Oke, begitu Pak Eja. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa begitu sudah semuanya. Kita sudah berkumpul menjadi satu, puji semesta itu. Nah, Intinya Asik. intinya kan dari teman kampus. iya, dari teman kampus. Sebenarnya ada satu hal yang menurut, gue menarik nih dari BATDD itu mungkin semangat pola pikir anak kecil di balik proses kreatifnya. Gue tuh agak penasaran buat kalian sendiri itu, pola pikir anak kecil itu apa sih? Apakah soal rasa ingin tahu, keberanian untuk percaya pada, imajinasinya, atau mungkin justru kayak soal melihat dunia tanpa terlalu cepat ngejudge atau cepat menghakimi? Karena mungkin kalau gue lihat dari karya-karya yang dihasilkan, itu tuh jadi terasa, karyanya terasa bebas tapi kayak bukan bebas yang asal gitu, tetap ada dunianya, ada rasanya dan ada arahnya gitu. Mungkin bisa di-sharing sedikit soal ini. Oh ini nih, Bapak Anggur. Silakan Mas Dika. Ya, jadi sebenarnya kalau kita pada ini nggak sekolah musik, kayaknya bebasnya nggak teratur deh. Mungkin bisa jadi, iya, bisa jadi enggak juga sih. Soalnya kalau misalkan soal anak kecil atau enggaknya itu, pertama kita ketemu bareng dan nge-jam gitu ada satu orang gitu yang ikut kita juga gitu, mereka ngerasa ini kayak kok gitu ya gitu, kalian kenapa gitu? Terus habis itu gue juga bingung ada apa, ada yang salah dengan ini atau gimana, mungkin di luar kebiasaan yang dia lihat gitu sehari-hari gitu. Dan itu juga sering kita dengar ketika kita after panggung ya, selesai manggung gitu, pendapat orang tuh gitu kayak apa namanya, liar, lincah, terus ya semua mau gitu, tapi tetap ada musik yang teratur di dalamnya, mungkin gara-gara sekolah musik. Terus kalau misalkan bicara apa lagi ya, imajinatif itu memang itu tadi sih, kita ngomongnya kayak gitu kalau ngobrol atau satu sama lain ya, kalau ngobrol tuh lumayan kemana-mana sih dan jauh gitu, dan apa yang kita obrolin kayak, "Oh kayak cocok nih jadiin lagu gini gini gini." Ya udah. Mhm. Segampang contoh tuh misalkan gini, waktu itu tuh ada ini lagu terakhir ya, ini sering kita obrolin sih di, apa namanya, di interview manapun juga. Jadi kayak gua pernah bilang sama Bang Andrew, "Bang, nanti dramanya di sini tuh kayak, apa namanya, rasanya tuh kayak mobil wuling lagi terbang ya," gitu. Dan pas kita dengar itu semua dibikin sama Bang Andrew, "Oh iya kayak wuling terbang," gitu. Udah. Mhm. oh, Aneh sih. Iya, Kalau tapi ini kita semua sih kayak gitu. Terus kalau penghakiman tadi kan ada kayak rasanya bebas dan ada penghakiman. Kita memang nggak ada penghakiman sih, kita cuman lebih ke ngejek aja biasanya langsung. Jadinya nggak ada penghakiman. itu penghakiman. Rasanya kan bebas gitu maksudnya. Nah kita biasanya langsung ngejek aja kayak misalkan Bu I mainnya, "Weh fales, jelek bener sih." Nah cuma Nah, kita itu. langsung ngomong aja gitu. Jadinya nggak ada penghakiman apa-apa sih. Kurang tuh. saling jujur satu sama lain aja ya. Kalau ada yang mainnya jelek, bilangnya jelek gitu. Anak kecil kan gitu. Paling Iya, kalau marah nangis, pulang besok main lagi dah. bener. Iya. Kayak gue dong. Kayak Marah gitu aja. rekaman. Sejauh ini tahap proses kreatif kalau BATDD lagi entah itu nulis lagu, nulis single ataupun garap album tuh gimana? Mungkin bisa dijawab sama Kak Dea atau Mas Tamarus, Bapak Loket gak bisa ngomong ya? oh iya Bapak Loket ada nggak di sini? Bapak Loket tuh. Oh iya Bapak Loket.
Kamu dibungkam ya? Bersuka-sukaria. Asik. Coba lihat belakangnya. Oh, ada tentara. Apanya? Belakangnya ada tentara 2 biji, Cuk. Mana? Gimana deh? Gimana prosesnya? Oh, pertama itu adalah Dika biasanya main-main gitar gitu di rumah. Terus habis gitu gua kadang gue tulis lirik. Gue kayak tawarin, Dik ini boleh nggak gini liriknya? Terus Dika nanti perbaikin liriknya. Terus habis itu gue juga, coba boleh nggak ganti nadanya kayak gini gitu. Terus habis itu udah kirimkan ke BATDD, ke Tamaro, ke Lenggu, dan ke Bapak Loket. Setelah itu nanti di aransemen bareng-bareng tuh kita di rumah mainnya gitu deh, udah deh biasanya. Tapi buat nanti sedikit bocoran buat nanti album tuh banyak yang bakal nulis sih. Jadi nggak cuma gue sama Dika doang yang nulis lagu. Nanti ada lagu Tamaro bikin, terus ada Lenggu Boin bikin, ada Andrew juga. Wow, catat guys, catat. Catat guys. Jadi intinya sih menyambung tadi lagi imajinatif itu juga kita ternyata orangnya nggak bisa diem gitu aja. Pas kumpul tuh juga banyakan gerak gitu loh. Kalau nggak gerak badannya, gerak mulutnya gitu. Dan itu lumayan tercermin gitu di musik kita gitu. Yang kemana-mana atau gitu-gitu ya gitu kita masukin aja di situ gitu. Nggak bisa diem kali ya. Itu juga. Terus apa lagi tadi? Proses ya. Ya udah proses kayak gitu aja sih. Gitu. Dan kebanyakan gula ya kalian ini. Nah, Sugar rush. Itu Iya. siapa kucing? Itu Kucing. Andrew yang kebanyakan gula. terus sih parah sih Bapak Loket nih suka makan Padang, bumbu rendangnya banyak banget sumpah Jam dah. 3 subuh Golda. Jam Golda jam 3 subuh. Paginya ABC kopi. Gila. Buset, ya ampun, Pak. Investasi orang mah Anyway. investasi duit. Kenapa Kak Graf? Iya, anyway mau bahas dikit dong kalau boleh nih tentang Tamasya Dibuka nih. Mungkin buat yang baru kenal BATDD termasuk gue juga kebetulan baru kenal sama BATDD, dikenalin langsung sama Eja. Sebenarnya EP ini tuh kayaknya bukan sekedar kumpulan lagu tapi kayak rasanya kayak satu dunia atau satu universe yang punya tokoh-tokoh sendiri. Tadi ada Bapak Loket berkumis, ada 3 binatang berwatak manusia, ada anggur berkaki 2. Nah, sebenarnya ini tuh awalnya datang dari mana sih? Apakah emang murni imajinasi atau mungkin ada serpihan dari kehidupan nyata? Karena menurut gue yang menarik tuh walaupun tokohnya tadi terdengar surreal gitu, tapi tetap ada emosi yang kebaca. Jadi kayak gue sebagai pendengar tuh nggak cuma menikmati quote unquote keanehannya, tapi juga ngerasa oh ini tuh ngomongin sesuatu. Iya. Persis benar Kak Graf. Jadi Di suatu malam sedang hujan, badai, petir, jedor. Tiba-tiba ada ketukan pintu. Tok tok. Begitu dibuka, oi BATDD. ada manusia setengah katak. Ya, dia gitu. Habis itu dia bilang, BATDD. "Halo, perkenalkan aku Emily. Aku mendapatkan pesan dari Dewa Musik. Dewa Musik. Kalau kalian harus membuat sebuah kota di mana di situ berisi suku buah dan suku hewan berstatus tumbuhan dan berikanlah pohon besar bernama pohon Malampa yang akan menghidupkan kota tersebut dan beri nama Tanggiria." Nah, kalau nggak salah kayak gitu pokoknya. Jadi, setelah lagu jadi semuanya segala macem, ternyata lamunan kita segala macem itu terjadilah cerita itulah intinya gitu. Jadi ada misalkan lagunya itu kayak misalkan Tamasya Dibuka, di situ ada anggur, ada sungai, terus di bersihin gajah, ternyata ada gajah. Kita nggak konsep sama sekali dari awal tuh kayak harus ada hewan-hewan, tuh nggak ada sih. Cuman ternyata pas pembuatan lagu, liriknya ada gajah, ada kuda, ada anjing, ada anggur, ada tumbuhan yang lain kayak gitu. Terus akhirnya gue pernah ngelamun. Nah ini gue baru cerita ini di podcast ini nih. Asik. Ya, jadi gue pernah ngelamun waktu malam gitu. Itu tadi lamunannya tuh kayak ada pintu ngomong soal tadi buat satu kota di dalamnya ada suku buah, suku hewan, bla bla segala macam. Terus gue lamunan gue tuh gue lagi nengok di kulkas gue keluar kayak dari filternya tuh keluar embun-embun salju es gitu, ada malaikat kepala tomat, persis juga bilang kayak gitu, bikin kota itu, kasih suku buah, suku hewan di situ, dan ceritakanlah tentang damainya Tanggiria, intinya kayak gitulah. Wow, imajinatif sekali ya.
Ya kalau ngomong serpihan hidup udah pasti setiap lagu yang kita buat itu di dalamnya ada serpihan-serpihan hidup kita yang ada rasa kehilangan, ada rasa kekecewaan, ada rasa gairah, kesenangan segala macam ada di situ, ditinggalkan atau apapun lah, semuanya ada di situ lah. Oke. Terus, nyambung setelah IP Tamasya dibuka nih, gue pengen bahas soal single yang baru aja dirilis nih tanggal 17 April kemarin, single Ya. Tanggeria. Nah itu, apakah proses kreatifnya sama dengan rilisan sebelumnya atau ada yang membedakan gitu di single ini? Entah itu dibantu oleh selain BATDD itu sendiri atau gimana, Mas? Gimana? Yang lain? Oke, boleh mungkin Mas Boi yang jawab mungkin ya. Mas Boi diam-diam aja nih dari tadi nih. Oh ya, tadi itu. Jadi Tanggernya itu si Anggur, ceritanya Anggur tuh lagi merasa kehilangan lah. Kayak gitu. Jadi Anggur menulis, Anggur menari, Anggur bernyanyi. Nah, setelah dari itu baru tuh dilemparlah ke kita semua. Lalu jadilah seperti itu dengan berbagai macam proses kreatif dan jadinya seperti itu. Oke, ya begitu saja. Berarti Atau ada tambahan? Nah, Tamaro coba ceritain proses kreatifnya gimana? Prosesnya itu mulai dari Maju, ada mic. oh jauh suaranya nggak ada, halo. Jadi awalnya itu dimulai dari Anggur menangis, lalu dia menari, lalu dia menulis seperti itu. Bacot. Itu lu cuman mengulang bahasa. Kayak ngulang ya itu ya. Go. Silakan Kak Dea. Nah, jadi prosesnya itu ketika Anggur sedang menari, Jangan ulang lagi ya, gue tabok lu. butiran-butiran biji anggur. Oke, perbola nih nambah nih, ini dikit nih. Ada improve lah. Jadi kalau gua tangkap dari yang Mas Boi bilang sebelumnya tuh berarti single Tanggeria tuh menceritakan tentang kesedihan dari Anggur ya. Bener nggak tuh? Iya, betul sekali. Dan bukan kacau. Jadi Hah? ya justru tadi apa namanya gue barusan ada ngobrol di Star Radio gitu aja di Ya. radio tuh persis juga bahas Tanggeria dan emang Tanggeria itu intinya adalah perayaan hari lahir kota Tanggeria. Nah itu kenapa akhirnya kita rilis itu karena ada kalian gitu, Wow. ada Tanggeria, ada masyarakat Tanggeria ini di apa namanya di hidup kita gitu yang akhirnya ngebawa kita loh ternyata kita pikir tuh apa namanya kota yang kita bikin imajinasi aneh ini gitu nggak ada yang mau masuk ke dalamnya ternyata ada juga ya gitu ayo kita sambut lah gitu. Akhirnya Tanggeria hidup kembali gara-gara Bapak lo ketemu Emily. Iya, itu ceritanya kan apa namanya naratifnya, dongengnya. Iya karena sebelum single Tanggeria rilis kemarin tuh kan di Instagram BATDD sendiri tuh sempet ada series gitu ya yang digadang-gadang akan ngalahin Breaking Bad sama Game of Thrones. Itu gua sendiri sebagai orang yang mendengarkan BATDD sangat senang kayak mengikuti episode dari series Tanggeria itu dan akhirnya baru tahu kalau ternyata selama ini itu semua cuman halusinasi dari Bapak Loket Berkopi saja. Benar. Kenapa gitu? Karena sekarang itu udah bukan delusi lagi dan kita semua bangkit hidup itu kenyataannya apa realitanya? Realitanya nanti diaktifasi lahirnya kota Tanggeria 16 Mei. Dan setek nanti itu aja. Itu. Oke. Jadi kayak akhirnya semua udah jadi nyata, bukan delusi lagi. Oh berarti terdekat ini akan ada acara untuk merayakan single Tanggeria ini, Mas? Betul. Lebih tepatnya merayakan lahirnya kota Tanggeria bersama masyarakat Tanggeria. Masyarakatnya. Menarik. Itu Dia bentuk Bapak kan Bapak wali kotanya ya Bapak ya, mohon maaf. wah, jangan gitu dong. Waduh. Bapak nih sesuatu nih. Kalau boleh di-share gitu, Mas. Bentuk acaranya tuh akan gimana nantinya? Iya, bentuk acaranya itu nanti di dalamnya bakal ada workshop headpiece yang di situ nanti kita bakal bikin topi bersama dipandu sama Dea sebagai kreatifnya gitu dan nanti topi itu bakal kita pakai sebagai simbol saat rundown pelantikan
Jadi nanti ada pelantikannya gitu, setelah workshop headpiece itu ada pelantikan kayak, kamu akan menjadi wali kota, kamu akan menjadi menteri kehutanan, kamu akan menjadi menteri kebinatangan gitu. Jadi nanti habis setelah selesai pelantikan, kita bakal makan barengnya bakal dipandu bersama BATDD sebagai pramusajinya. Menu-menunya juga bakal menu-menu kolaboratif antara BATDD dan Senusetek, yang dimana dalamnya nanti menu-menunya itu menu-menu lagu gue BATDD, kata konyol BATDD. Terus setelah selesai itu kita bakal ada akustik bareng secara interaktif bareng masyarakat Tanggeria. Selesai itu kita berdoa sama Dewa Tanggeria, selesai pulang. Oke. Keren. Seru banget nih kayaknya nih. Amin. Kalau gue Amin. denger. Min, semoga lancar persiapan dan nanti acaranya ya. Amin. Gue mau nanya deh, soal performa yang kalau gue lihat sebagai penonton ya, mungkin performanya BATDD kan sangat teatrikal dan punya stage identity yang sangat kuat gitu. Jadi kayak gue ngeliat performa teatrikalnya ini dan stage identity-nya emang udah jadi identitas BATDD banget. Sebenarnya pertanyaannya tuh ini dari awal emang sudah direncanakan sebagai bagian dari BATDD atau mungkin dia tumbuh seiring berjalannya waktu karena kalian merasa mungkin dunia musik kalian memang butuh tubuh visual dan panggung yang lebih hidup? Oke, jadi awalnya tuh sebenarnya karena semuanya berangkat dari imajinasi, jadi kayak dalam proses pembuatan lagu pun kan benar-benar kita ngikutin apa ya bentuk lagunya tuh, misalkan kita bikin nada gitu, terus akhirnya liriknya tuh mengikuti nada itu, jadi kita benar-benar kayak bikin supaya apa ya, kita pokoknya nggak maksain lagunya lah gitu, supaya kayak gimana, jadi biarin aja nih lagu ini berkembang jadi sesuai imajinasi kita gitu. Nah udah kayak gitu, ternyata pas dibawain terus ketemu juga sama Tanggerians, terus ketemu sama banyak orang gitu yang nonton kami, terus akhirnya tuh jadi kayak, wah kayaknya ini tuh bisa jadi sesuatu yang apa ya, bisa lebih iya kasih panggung ya, biar bisa apa ya, supaya bisa lebih nyampe gitu kalau misalkan ini tuh semua ada imajinasinya. Akhirnya Dika tuh kayak suka ngomong gitu, "Gue tuh pengen ada Tanggernya tuh kayak gini." Nah, supaya bener-bener terlihat visualnya yang ada Dika, jadi akhirnya gue mencobalah buat bikin kostumnya gitu, supaya jadi lebih apa ya, lebih ajaib aja gitu, biar bisa lebih visualnya lebih tersampaikan lah kalau kayak gimana Ya, sih. ini loh yang kita pikirin mengenai kota imajinatif yang bernama Tanggeria itu, di dalamnya ada ini gitu, ya mesti divisualkan kan. Dan visual itu memang dikerjakan sama Dea semuanya, secara properti, secara visual design gitu, dan apa namanya, ya semuanya sih yang tentang visual pasti urusannya sama Dea gitu ya. Kalau aksi panggung sih, kalau dari gue pribadi nggak ada yang kayak Treatment sih. iya nggak ada treatment sih, emang karena kebiasaan kalau lagi di apa studio gitu pas lagi latihan juga Pasti kita gitu. kayak loncat-loncat gitu juga sih, jadi Nggak ada larangan buat jangan, tidak sopan, kurang dibawa, karismanya hilang nanti. Nggak ada kayak gitu pokoknya, kayak kita band yang ada-adanya aja udah kayak gini gitu ya, kayak gitulah. Tapi seberapa penting sih aspek visual dan teatrikal ini tuh dalam konteks penyampaian lagunya? Apakah memang supporting, pelengkapnya, atau emang menurut kalian tuh suatu bagian dari karya ini yang nggak bisa dipisah gitu? sebenarnya ini lumayan nggak bisa dipisah sih, soalnya kayak menjadi satu kesatuan yang menurut menurut gue pribadi sih, kayak kalau gimana ya, kalau musik itu kan langsung nyampainya kayak ke perasaan ya, rasanya tuh kayak kita bisa ngerasain merinding gitu segala macem. Tapi pingin ada yang kayak sesuatu orang bisa pegang gitu loh, bisa rasain gitu, bukan rasain, bisa jadi ada fisiknya gitu. Nah menurut gue tuh biar si lagunya ini bisa ada fisiknya tuh ya berupa visual gitu. Jadi dia nggak cuma jadi perasaan tapi ada fisiknya juga gitu. Nah, itu bisa lewat visualnya. Kalau gue sih gitu. Jadi orang bisa ngerasain dan juga bisa experience at the same time mungkin ya? Karena dua elemen panca indera yang paling penting itu kan itu, telinga dan mata. Tapi itu paket karya seni sih di zaman sekarang sih. Benar nggak, Pak? Ya, misalnya kalau zaman dulu tuh orang cuma ngeliat tuh apa gambar di tembok 2 dimensi, itu aja orang udah
bisa tahu keberadaan manusia atau dia bisa merasakan apa gitu. Apalagi di zaman sekarang yang udah kenal dengan ada musik, ada teknologi yang udah berkembang, kayaknya itu udah sepaket tuh makin bisa orang makin bisa merasakan karya seni lagi lebih dalam. Jadi itu nggak bisa dipisahin. Memang sekarang semuanya harus begitu kayak sepertinya sama. Kalau dari semua show yang udah pernah dilakukan nih, dari Ya. tour, festival, atau mungkin pertunjukan kolaboratif kali ya, ada nggak sih satu momen yang paling nggak terlupakan buat masing-masing dari kalian? Nah, dari Lenggo coba. Coba Mas Boy. Apa ya? Oh, waktu itu pertama kali kita main di panggung besar di Senayan nih. Weh, senang kan? Wah, akhirnya main di Senayan nih. GBK nih, Bos. Akhirnya nih dari Tangerang, kampung nih kita di daerah. Pas main di Senayan, yang nonton tuh kagak ada yang nonton. Ada satpam sama ini ya sahabat sobat indie kita ya si ini ya siapa? Mas Johan. Deset sama Johan. Tapi itu emang happy aja gitu kita di atas juga tetap lari-larian kayak gimana. Jadi emang kayaknya itu yang paling berkesan buat belajar ke pintu lebih gede lagi ya apa tuh mau kemana kita? Mau ke Fuji Rock. Nah, latihannya dari situ kayaknya tuh. Amin. Iya, dan festival-festival lain lah gitu kan. Tamaro gimana, Tam? Kalau gua masih yang paling berkesan itu waktu kita ke Nakam. Sudah kita tidak usah bercerita itu. Kita manggung di rooftop gitu kayak lu lagi di apa ya? Lu Zombie tahu apocalypse. siapa yang tahu game The Warriors di sini? PS2. Nah, ya. Nah, Tahu. kondisinya kayak gitu, ada orang bakar gentong, terus ada wangi-wangian dari asap-asap yang nggak tahu wangi apa tuh. Pokoknya begitu dah. Horor banget dah pokoknya. Terus panggungnya pakai terpal pecel lele. Iya. Panggungnya terpal pecel lele. Tapi berkesan banget itu. Habis manggung ada salah satu penonton yang robekin banner, seru banget itu. Chaos ya. Banner ini ya, banner pilkada ya? Baliho pilkada gitu. Pokoknya itu kayak kalian masuk. Gua kan suka main PS2 kan. Gua suka main The Warriors gitu. Pas gue lihat, anjay gue masuk game nih. Kalau Kak Dea dan Mas Dika, panggungan paling berkesan tuh kapan? Gimana? Kalau gue pastinya paling berkesan pas kita ke Jepang ya guys. Nggak sih? Iya, tuh. Makan ramen Naruto ya? Makan Di ramen Konoha. makin ramen Naruto. Terus abis gitu, jadi di situ tuh semuanya orang-orangnya tuh kayak sumimasen gitu. Terus gue kayak sumimasen tuh. Itu paling menyenangkan sih. Tapi kalau jawaban yang serius, panggung paling menyenangkan, oh pas itu di pasar ini sih, pasar Ini. Pasar Santa. Oh, Pasar Santa. Pasar Santa. Soalnya itu pertama kali ngerasain kayak akhirnya ada tanggal dance gitu di situ soalnya pada kayak nyanyi bareng gitu deh. Baru kayak tahu kayak ternyata ada yang seneng juga ya dengerin BATDD gitu. Iya, momen pertama kali Itu sih momen pertama banget. banyak yang nyanyi Iya, BATDD. banyak yang nyanyi gitu. Itu feeling-nya gimana tuh setelah ngelihat akhirnya the first time banyak yang nyanyi bareng Nah, dan ada tangga itu. di momen itu lagi pengen terharu nih. Aku lagi pengen terharu, tiba-tiba Lenggo jatuh. Jadi kena jatuh. Baru mau terharu. Loncat. Loncat dia jatuh kena ke mic apa gimana terus pokoknya gue jatuh jadinya. Jadi baru mau terharu tiba-tiba terjadilah hal tersebut. Jadi malah ngakak sih. Kalau Mas Dika gimana Mas Dika? Di ini Hello Motion atau di mana ya? Pokoknya ketemu aja. ya waktu pertama ketemu lu aja. Jadi di situ gue happy banget kayak ketemu lu karena ada antusiasme yang nggak pernah gue temuin gitu waktu gue ngobrol sama yang denger BATDD. Nah itu gue happy banget situ. Jadi intinya panggung itu buat gue adalah bisa mempertemukan kita sama orang-orang yang memang tulus untuk masuk ke kota kita sih. Gitu tuh seneng banget sih. Kalau gue. Saya tersanjung guys. Dimension mulu. Oke, mungkin. Gara-gara lo jadi pada punya sekte angkat tangan. Benar. Oh iya ya. Tuh, gue tuh yang duluan tuh. Jadi apakah ini saatnya Eja menjadi wali kota Tanggerang? Pasti. Nanti Okay. di X isinya vote for ya. Di X. Mungkin
Semoga kedepannya BATDD makin banyak panggung-panggung yang lebih meriah lagi. Amin. Semoga main di festival-festival gede di Indonesia maupun di luar Indonesia. Synchronize Dynamic Stage. Amin. Big stage. Let's go. Mungkin Anyway, kayaknya kita ngejar waktu ya, Eja, karena gigs-nya mau mulai nih kayaknya. Oh iya. kita mau betul sekali. Mungkin kita akan tutup dengan mengajak semua audiens dari After Hours dari Graph Center Stage untuk dengerin lagu BATDD, dengerin single terbaru BATDD dan follow BATDD di semua platform. Di Instagram mereka baru bikin X, kayaknya baru aktif. TikTok juga lagi aktifnya. Jadi tolong boost mereka biar mereka jadi band gede dan mereka bisa manggung di Primavera Festival. Amin. Amin. Mantap. Kalau mungkin dari Graph kata penutupan. Iya, mungkin dari gue thank you aja buat BATDD yang udah datang dan ngobrol sedikit tentang perjalanannya. Seru banget karena kita akhirnya nggak cuma ngobrol soal lagunya, tapi tadi soal imajinasi, prosesnya, panggungannya, dan cara kalian ngebangun satu dunia yang menurut gue kerasa utuh gitu sih. Paling itu aja dari gue, nanti mungkin kita ketemu lagi di Luxfest ya untuk gigs-nya. Anyway, gue Graph dan gue ditemenin sama Eja. See you guys on the next Graph Center Stage. Selamat Terima kasih. malam. Terima kasih Kak Graf, terima kasih Eja. Terima kasih.